Di balik tembok sederhana yang tidak banyak orang melihatnya, ribuan anak muda menapaki jalan sunyi menuju ilmu dan keikhlasan. Mereka disebut santri, pencari ilmu dengan kehidupan sederhana. Mereka tidak hanya belajar tentang ilmu, tidak hanya menghafal. Di pesantren, ilmu diresapi melalui adab dan bentuk pengabdian. Kehidupan santri di pesantren itu asyik. Mereka di pesantren belajar kesederhanaan, kemandirian, kedisiplinan, dan juga nilai-nilai tentang adab. Mereka datang ke pesantren bukan hanya belajar melalui kitab saja, apalagi belajar di kelas-kelas khususnya, tapi mereka juga belajar bagaimana cara mengaplikasikan atau menghidupkan ilmu yang telah diperoleh dalam kesehariannya. Selain itu, kehidupan santri di pesantren juga diwarnai dengan pengabdian, baik pengabdian kepada kiai, guru, atau kepada pesantren itu sendiri. Sebenarnya kalau kehidupan santri di pesantren itu sama layaknya pendidikan, lembaga pendidikan yang lain, yang mana mereka itu mengajarkan tentang keilmuan, masalah budi pekerti, dan juga karakter. Tapi yang menjadi pembeda bahwa di pesantren itu santri tidak hanya mengaji, tidak hanya belajar ilmu, tapi juga mengabdi kepada guru itu dilakukan. Dan juga kami sendiri sebagai santri merasakan bahwa kehidupan di pesantren itu bukan cuma masalah keilmuan saja, tapi tentang budi pekerti, bagaimana cara kita itu menghargai seorang, bagaimana cara kita itu menghormat kepada guru itu diajarkan. Di pesantren, mereka bukan hanya sekadar pelajar yang datang untuk menimba ilmu. Di balik sarung yang sederhana dan langkah yang pelan, terdapat niat tulus yang terus terpana dalam kolbu. Niat untuk memahami hidup melalui ilmu, dan memahami ilmu melalui pengabdian kepada guru. Menurut saya, dengan pengabdian, banyak nilai-nilai yang akan kita dapatkan dan itu tidak bisa kita dapatkan melalui kitab kuning ataupun pelajaran-pelajaran yang ada di kelas. Termasuk salah satunya adalah keikhlasan ataupun ketulusan. Dengan pengabdian, seorang santri bisa melatih ataupun mengerjakan sesuatu tanpa pamrih, tanpa imbalan dan tanpa pujian dari seorang guru ataupun seorang kiai. Dan mereka mengabdi itu bukan karena diminta, akan tetapi mereka merasa bahwa mereka mempunyai hutang budi kepada guru yang telah mengajarkan ilmu kepada santri itu sendiri. Apakah mengganggu KBM atau tidak? Jawabannya tidak akan mengganggu. Kenapa? Yang pertama, santri yang ingin mengabdi ataupun membantu seluruh kegiatan di dalam pesantren ini, tentunya itu sesuka hati mereka. Tidak ada tekanan, tidak ada perintah khusus, tidak ada pilihan dan lain sebagainya. Itu tidak ada, murni dari hati mereka sendiri ingin mengabdi kepada guru, ingin mengabdi kepada pesantren, sehingga kalau dianggap itu mengganggu, tidak, karena memang itu sudah pilihan mereka, dan pilihan itu menandakan bahwasanya mereka itu sudah siap dengan segala apa yang akan terjadi setelah mereka mengabdi seperti itu. Yang kedua juga, mereka yang mengabdi ikut serta dalam membantu seluruh kegiatan pesantren itu memang
memiliki pandangan bahwasanya mereka itu memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan ilmu dan barokah daripada guru-guru dan pesantren. Mereka belajar bukan hanya agar tahu, tapi agar menjadi manusia yang tahu adab sebelum kata, tahu hormat sebelum bicara, tahu rendah hati sebelum pandai. Untuk pengabdian itu sendiri memang tumbuh dari benak kita sendiri sebagai santri. Memang saya sendiri secara pribadi itu terkadang heran, kenapa mengabdi itu memang sangat memang butuh gitu. Bisa saya itu sebagai santri kok ingin sekali mengabdi, ingin sekali membantu guru, kepada guru. Memang mengabdi itu sudah mengakar di jiwa santri. Dan juga kalau mengabdi itu yang terkesan di jiwa santri itu pasti tentang barokah. Bagaimana cara kita itu mendapatkan barokah dari guru, itu mungkin cuma santri yang tahu akan adanya barokah. Jadi untuk masalah kegiatan itu kita tetap wajib mengikuti, mulai dari pagi sampai malam tetap wajib. Meskipun kita itu mengabdi, kita itu masih tetap wajib untuk mengikuti kegiatan. Dan itu tidak mengganggu sama sekali pada kita. Dan bahkan malah bahwa ketika kita itu mendapatkan kesempatan untuk mengabdi, justru itu malah menjadi pendorong semangat bagi kita sendiri. Lebih-lebih bagi saya pribadi. Malah ketika saya mendapatkan kesempatan mengabdi itu malah justru saya itu lebih senang bahwa ketika kita dekat dengan guru kita itu seakan-akan gimana rasanya itu beda, nggak bisa digambarkan bahwa ketika kita dengan guru kita itu pasti barokah. Karena ada barokah itu hati itu terasa tenang, tentram, dan lain sebagainya. Ilmu yang mereka kejar bukan sekedar baris-baris dalam kitab, tapi cahaya yang perlahan membentuk karakter. Dan pengabdian yang mereka jalani bukan sekadar tugas harian, melainkan latihan untuk memahat jiwa, melayani dengan tulus, menghormat tanpa pamrih, serta menjaga amanah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.